Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pujian dan syukur kita naikkan pagi hari ini, kita dapat berjumpa dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa hadir memberikan kami kebaikan-kebaikan, dan kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang mencelikkan mata hati dan pikiran kami dan berikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini bacaan kita terdapat di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat pada ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dari ayat firman Tuhan ini saya mau mengambil tema doa pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon Daniel setelah membaca kitab yang dituliskan oleh Nabi Yeremia, dia adalah menaikkan doa kepada Allah. Bukan doa biasa, melainkan doa yang berisi pengakuan dosa dan permohonan yang disertai dengan berpuasa pada ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dan saat Daniel mempelajari Alkitabnya, dia menyadari bahwa Nabi Yeremia telah meramalkan apa yang akan terjadi. Nabi Yeremia telah melihat segala dosa Israel dan telah memperingatkan bahwa kerajaan Babel akan datang dan menaklukkan mereka. Tetapi orang-orang Israel tidak mendengarkan Yeremia. Lalu seakan-akan mewakili seluruh umat Israel, Daniel menyadari betapa berdosanya mereka, umat Israel, di hadapan Allah, yang dijelaskan pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Daniel menyadari bahwa bukan kali ini saja Allah menegur, tetapi bangsa Israel tetap tidak mendengarkan Allah pada ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dan tidak hanya itu, meskipun Allah sudah mendatangkan malapetaka ke atas Yerusalem, hal itu tidak membuat umat Israel berbalik kepada Allah yang diuraikan pada ayat 13 dan 14. Dengan kesadaran itulah Daniel memohon pengampunan kepada Allah, bukan untuk dirinya saja, melainkan untuk semua umat Israel di Yerusalem, yang diuraikan pada ayat 15 dan 19. Bapak Ibu Saudara-saudara, respon Daniel menjadi pelajaran yang patut kita jadikan menjadi teladan sebagai orang percaya. Daniel tidak menganggap enteng firman Allah yang disampaikan oleh para nabi. Pengenalannya akan keadilan dan kasih Allah lah yang menuntun dia kepada pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Ia menjadi juru syafaat bagi seluruh umat Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengakuan dosa adalah pengakuan akan dalamnya dosa dalam hidup kita dan dalam kehidupan komunitas jemaat di mana kita berada. Pengakuan adalah tindakan mengundang Tuhan untuk berjalan dan menelisik di lahan hati kita. Ingatlah ketika kita meluangkan waktu untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita tidak sedang memberitahu Tuhan tentang sesuatu dosa yang belum Allah ketahui. Bukan itu. Tuhan sudah mengetahui dalamnya dosa kita dengan jauh lebih detail dari diri kita sendiri. Pengakuan bukanlah tentang mengungkapkan dosa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan, tetapi lebih kepada tentang belajar jujur kepada Tuhan. Dan di dalam pengertian tertentu, pengakuan dosa seharusnya menjadi salah satu ungkapan sukacita yang paling nyata dari hati seorang Kristen, seorang percaya, karena kita tahu betapa kita membutuhkan seorang juru selamat dalam hidup ini. Kitab Lukas 18, Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan dua orang yang berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain adalah orang berdosa atau pemungut cukai.
Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Pada ayat yang ke-11, di situ menceritakan orang Farisi itu yang berdiri sendirian berdoa demikian. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang lain, pemeras, orang yang tidak adil, pezina, dan bahkan bukan seperti pemungut cukai itu. Saya berpuasa 2 kali seminggu, saya memberikan persepuluhan dari semua yang saya peroleh." Lalu pada 13 menjelaskan pemungut cukai yang berdiri jauh tidak berani mengangkat matanya ke langit, bahkan memukul dadanya sambil berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pada ayat yang ke-14 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, laki-laki ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan, bukan dengan yang lain. Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pengakuan dosa. Pengakuan dosa adalah oleh karena rahmat Tuhan yang besar. Dan kitab Daniel pasal 9 ayat 18 mengatakan, "Sebab kami menyampaikan permohonan kami kepadamu bukan karena kebenaran kami, melainkan karena belas kasihan-Mu yang besar." Dan inilah sebenarnya inti Injil, yaitu kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tak seorang pun di antara kita mempunyai kedudukan yang hebat, jabatan yang tinggi di hadapan Allah untuk menyampaikan permohonan dan beban kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita lakukan sendiri. Posisi kita di hadapan Tuhan dan keberanian yang kita miliki di hadapan Tuhan kita bukan karena kita telah berbuat baik atau bukan karena ada jasa pahala yang telah kita lakukan. Keberanian kita justru berasal dari undangan yang diberikan kepada kita oleh Kristus, Sang Juru Selamat, dan oleh karena belas kasihan Allah yang besar yang diberikan kepada kita orang-orang berdosa, orang-orang yang seperti kita ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarkanlah kemurahan anugerah Tuhan yang besar menyertai kita dari waktu ke waktu. Izinkanlah keagungan makna pengampunan bagi kita orang Kristen untuk memenuhi setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada kita. Karena di dalam doa pengakuan dosa ada kuasa dan rahmat Tuhan yang besar yang bisa kita rasakan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami bahwa kami yang seringkali berbuat salah, berbuat dosa, dan melalui pengakuan kesadaran kami akan diri kami yang tidak layak kepada Tuhan, kiranya kami beroleh kemurahan dan anugerah-Mu, beroleh rahmat dan kasih setia